Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali dengan pembelajaran yang sangat asik untuk para pelajar yang mencintai ilmu pengetahuan alam. Ya, saya akan coba membuka tabir mengenai sumber energi terbarukan. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan. Dan boleh juga kalian buka di Instagram, Twitter, maupun di Facebook. Tempat belajar Soli Supriyadi ya, yang saat ini akan membahas mengenai sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Ya. Nah, sumber energi terbarukan yang harus kita pelajari untuk manfaat kehidupan umat manusia, yuk kita cari tahu di ilmu pengetahuan alam. Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis menyebabkan banyak ilmuwan yang berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Nah, jadi para ilmuwan sekarang sedang menggali energi alternatif yang tidak akan habis selama dunia ini masih ada. Gitu ya, sedang digali dan bagaimana caranya supaya benar-benar menghasilkan energi yang maksimal. Sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan adalah biogas, yaitu dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Nah, itu merupakan sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan. Salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dipelajari agar dapat dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologis. Nah, gitu ya. Jadi Indonesia sekarang sudah mulai melirik mencari ya energi terbarukan. Salah satunya adalah dengan sistem biogas. Selanjutnya adalah energi matahari. Ya, energi matahari atau sinar matahari ya, bahwa kita merupakan negara yang selalu diberikan disinari sinar matahari setiap hari. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Nah, gitu ya. Jadi sinar matahari ternyata bisa dirubah menjadi energi bentuk lain. Karena matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun
diubah ke bentuk energi lain. Wah, energi matahari ternyata bisa dimanfaatkan secara langsung atau dirubah dulu menjadi energi bentuk lain. Itu energi matahari ya. Selanjutnya adalah energi terbarukan adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini pun harus kita gali dan kita perbanyak. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Begitu ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik ya, disebut hidroelektrik gitu ya. Komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Begitu ya. Jadi memanfaatkan energi air mengalir. Begitu ya. Namun, secara luas pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun. Ya. Melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak air laut. Begitu ya. Selanjutnya adalah energi angin. Nah, ternyata angin juga menghasilkan dan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit energi. Begitu ya. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Nah, itu dari kincir angin ya. Jadi bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Begitu ya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Begitu ya. Nah, umumnya begitu. Pembangkit listrik tenaga angin itu banyak dimanfaatkan di daerah-daerah terpencil. Begitu.
Selanjutnya adalah energi tidal. Nah, energi ini juga sedang dikembangkan di Indonesia untuk dimanfaatkan energinya. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Kita tahu bahwa air laut itu ada kalanya pasang dan ada kalanya surut. Nah, ini juga dimanfaatkan gerakan air laut ini untuk sebagai pembangkit ya tenaga listrik. Disebut juga sebagai energi pasang surut, begitu ya. Nah, jadi tidal ini juga dikatakan sebagai pembangkit listrik pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Jadi banyak unggulnya tuh, ya, energi tidal ini. Namun ya tetap ya kerugiannya pasti ada, begitu ya. Kerugiannya pasti ada. Keunggulan tersebut antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti, mudah diprediksi, lebih hemat ruang dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Jadi cukup sangat menguntungkan. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang handal, yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan air laut yang sangat keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut, ya. Nah, itu mengenai kerugiannya. Oke, kawan-kawan, sampai di sini pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tempat belajar, ya. Sampai di sini dulu ya. Yang pengunjung jangan lupa subscribe dan like kepada teman-teman ya. Terima kasih banyak yang telah menonton sampai tuntas.